Jumpa kembali dengan saya Priscilla di hari ini. Topik renungan hari ini, apa motivasi saudara? Ibrani 4 ayat 11 sampai 16, ayat 12-nya. Sebab firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudaraku yang terkasih, kita semua yang berada di posisi kepemimpinan, baik memimpin keluarga, gereja, ataupun bisnis, perlu memiliki kerendahan hati. Apalagi pemimpin gereja yang bidang kerjanya disebut pelayanan. Namun sayangnya di bidang pelayanan pun banyak sebagai ajang persaingan. Ada perkataan gini, ini daerah saya loh, kamu telah menyerobot daerah kekuasaan saya. Wah, seperti dalam dunia preman saja, ada daerah kekuasaan. Jadi terpikir tentang peran pemimpin baik di abad silam maupun di abad zaman sekarang, penting bagi kita untuk mengkaji ulang apa makna dari kepemimpinan. Apa sebenarnya motivasi kita dalam bidang pelayanan? Mencari popularitas supaya dikenal banyak orang, saling bersaing, saling menjatuhkan, atau saling mendukung, saling menasehati, atau mendoakan? Perlu dipertanyakan kembali apa yang menjadi motivasi saudara di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ada sepasang suami istri berhenti di perlintasan kereta api karena ada kereta yang akan melintas. Pengemudi di sebelah mobil mereka tiba-tiba meluncur melewati tempat parkir dan menuju perlintasan kereta api. Suami istri itu jengkel dengan tindakan pengemudi itu. Kok tidak mau antri sih? Tapi apa yang terjadi saudara? Pengemudi melompat dari mobil kemudian memotret kereta yang melintas. Ternyata apa yang dipikir suami istri itu salah. Mereka telah menghakimi motivasi seorang pengemudi. Mereka tidak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Begitupun dalam sebuah pelayanan, kita ditugaskan Tuhan untuk menjadi saksi, memperluas penginjilan sehingga ada jiwa dimenangkan. Ketika ada orang yang berhasil menjangkau jiwa-jiwa baru, ia mulai mengaku-ngaku ini daerah kekuasaannya. Padahal tidak perlu bersaing, karena jiwa bukan milik kita. Jiwa itu milik Tuhan. Cobalah bergandengan tangan dalam melayani pekerjaan Tuhan, sehingga akan banyak yang dapat kita tuai saudara. Mesti kita dapat mengamati perilaku dari penampilan luar. Hanya Tuhan yang sanggup melihat apa yang ada di dalam hati. Firman Tuhan katakan, firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa, roh, sendi-sendi, dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, ketika kita ingin menghakimi orang lain, bercermin dulu apakah sudah berkaya untuk Tuhan atau belum. Turut berbahagialah jika melihat orang lain dapat memenangkan jiwa. Mari jangan bersaing, tapi hendaklah kita menjadi contoh. Kita adalah laskar-laskar Hamasya berkarya untuk Elohim saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, jabatan hamba Tuhan mengartikan sebuah pengabdian untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, sekian renungan hari ini. Biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.